Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara, apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saya berdoa biar setiap kita terus dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan, dengan kasih dari Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan biar setiap kita terus mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan yang baru yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami rindu menaikkan pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami yang kami naikkan. Dengan segenap hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan
ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu besar, kasih-Mu indah, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tak terbatas dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh besar, ajaib perbuatan tangan-Mu. Kami percaya akan Engkau, Ialah yang hidup, Ialah yang selalu menepati janji-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Kami tak akan berhenti percaya kepadamu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang tidak pernah gagal, ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, ya Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini kita akan masuk dalam seri kita yang baru. Hari ini saya akan bicara tentang burnout. Sepanjang minggu ini kita akan bicara tentang burnout saudara. Hari ini saya akan berikan judul renungan yang akan saya sampaikan, burnout. Tidak apa-apa kalau kamu lelah. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat bicara tentang kelelahan ya saudara ya. Lelah karena harus selalu kuat, lelah karena mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak ada dalam kendali kita, lelah karena penilaian orang ya, lelah karena terlalu banyak yang kita pikul. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang bukan sekedar lelah ya saudara ya. Tapi ada masa di mana engkau mengalami yang namanya burnout saudara. Saat engkau capek ya, tapi istirahat pun kayaknya gak bisa benar-benar memulihkan kita. Saat kita tetap menjalani hidup, tapi ada bagian dalam diri kita yang terasa kosong ya. Dan mungkin kalau ada di antara kita yang mengalami hal ini ya, seringkali mungkin kau bertanya, kenapa ya aku masih merasa seperti ini, merasa masih capek terus gitu ya saudara. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat.
Firman Tuhan katakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ayat ini mengisahkan tentang Elia ya. Saudara, Elia baru saja mengalami kemenangan yang besar. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi gak lama setelah itu, dikatakan dia duduk sendirian di padang gurun. Dia berkata, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, sebuah kondisi burnout ya. Saudara, sebuah kondisi kelelahan yang mungkin sudah begitu lama ya, terus menerus kita alami gitu ya. Seringkali membuat kita jadi merasa seperti ada yang kosong dalam diri kita, merasa kelelahan yang luar biasa ya saudara ya. Ini bukan tentang orang yang gagal, bukan tentang orang yang tidak kuat ya, tapi ini bicara tentang orang yang mungkin sudah memberi begitu banyak, sudah berjuang begitu lama. Dan sampai akhirnya dia mengalami kelelahan secara batin saudara ya. Ini yang seringkali disebut sebagai burnout. Ya, burnout bukan sekedar lelah, tapi burnout adalah sebuah kondisi di mana kita tetap berjalan, tapi ada bagian dalam diri kita yang sudah rasanya kehabisan. Ya saudara ya, kau masih bisa melakukan banyak hal tapi engkau tidak lagi benar-benar bisa merasakan apa yang kau lakukan. Tidak seantusias dulu, tidak sehidup dulu. Kadang bukan sedih tapi juga bukan bahagia, tapi rasanya kosong. Dan yang buat jadi semakin berat, seringkali kita gak tahu kapan semuanya nih jadi seperti ini. Kenapa bisa jadi seperti ini kondisinya gitu ya. Kalau lelah mungkin masih tahu penyebabnya. Dan biasanya bisa pulih setelah istirahat. Tapi burnout ini bahkan saat kita berhenti sekalipun ya, seringkali hati kita rasanya penuh tapi rasanya kosong juga di saat yang sama ya saudara. Karena mungkin yang lelah bukan hanya tubuh kita, tapi juga jiwa kita. Nah kalau kondisi ini, burnout ini dibiarkan terlalu lama ya saudara, pelan-pelan bukan cuma energi kita yang habis, tapi banyak bagian dalam diri kita yang juga mulai terdampak. Ya, engkau jadi mulai kehilangan rasa, hal-hal yang dulu engkau nikmati sekarang jadi terasa biasa aja. Pikiranmu jadi lebih penuh, jadi lebih mudah overthinking, jadi sulit merasa tenang, bahkan dalam hubungan juga bisa berdampak saudara. Ya, bukan karena engkau peduli tapi engkau udah kehabisan aja gitu saudara, udah terlalu lama saudara berjuang dan mungkin kita merasa kayaknya kita kok bukan kita yang dulu lagi ya. Bahkan dalam hubungan kita dengan Tuhan juga saudara ini berbahaya kalau kita terus-menerus dalam keadaan burnout ya. Semuanya tetap kita lakukan mungkin tapi kita rasanya kosong gitu ya. Dan tanpa disadari banyak orang yang mengalami burnout ini akhirnya dia jadi merasa bersalah saudara. Padahal sebenarnya orang yang burnout ini dia hanya sudah lelah untuk waktu yang terlalu lama. Ya saudara. Yang sering tidak disadari adalah burnout yang dibiarkan tidak hanya membuat kita jadi lelah, tapi perlahan-lahan bisa membuat kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Ya, sebagai contoh saudara dalam hubungan kita, mungkin kita merasa kita harus terus mengerti orang lain tapi tidak pernah merasa dimengerti. Dalam pikiran kita saat kita tidak pernah berhenti memikirkan banyak hal. Dalam diri kita sendiri saat kita terlalu keras sama diri kita tidak pernah memberi ruang bagi kita untuk lemah. Gitu ya. Seperti lilin kalau bisa diibaratkan saudara, yang terus menyala menerangi sekitar kita. Semua orang melihat cahayanya, semua orang merasakan dampaknya saudara ya, karena cahaya itu jadi terang. Tapi perlahan-lahan lilin itu kan habis ya saudara ya. Bukan karena lilinnya gagal berfungsi, tapi karena dia terus memberi tanpa berhenti dan akhirnya menjadi habis. Ya, saudara seringkali burnout itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu lama kuat. Ya, kita kan nggak tiba-tiba jadi kosong, jadi kayak kehabisan gitu ya saudara ya. Tapi kan mungkin sudah terlalu lama itu prosesnya, terlalu lama kita mungkin mengorbankan diri kita, mengorbankan kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Dan seringkali orang-orang yang paling lelah adalah mereka yang tidak pernah berhenti untuk orang lain. Yang tidak pernah berhenti memberi untuk orang lain. Sepanjang minggu ini kita akan bicara tentang burnout saudara. Saya berdoa kalau ada di antara setiap kita yang hari ini sedang mengalami burnout dalam hidupmu ya. Apa yang kau sepertinya merasa kosong di dalam hidupmu. Merasa
Kau jadi kayak bukan kau yang dulu lagi, gak punya antusias, gak punya semangat dalam hidup ini karena kau terlalu capek. Bukan fisikmu, tapi hatimu lelah, jiwamu lelah saudara. Dan hari ini kau perlu Tuhan, dan Tuhan mengerti setiap kelelahanmu. Tuhan tahu setiap perjuanganmu, Tuhan tahu setiap apapun yang kau lakukan. Dan hari ini Dia ada bersama dengan kita, dan Dia memberikan kelegaan kepada setiap kita. Mari kita angkat pujian ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah, sebuah kelelahan yang tidak bisa engkau jelaskan, hari ini mungkin kau tidak harus memaksakan dirimu untuk kuat lagi, tidak harus berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dan hari ini Tuhan datang untuk memeluk engkau di tengah setiap kelelahanmu. Kalau ada di antara kita yang selama ini mungkin kau terlalu lama memberi tanpa pernah diberi, terlalu lama bertahan, terlalu lama menyimpan semuanya sendiri. Tapi hari ini gak apa-apa kalau engkau lelah, gak apa-apa kalau engkau mau berhenti sejenak, bukan berhenti berjuang. Gak apa-apa kalau engkau mengakui bahwa engkau lelah, karena Tuhan melihat hatimu dan Dia peduli kepada engkau. Hari ini, pagi ini engkau yang membutuhkan Tuhan, engkau yang berkata, Tuhan aku burn out, Tuhan aku kosong, Tuhan aku capek tapi aku gak tahu kenapa. Tuhan aku mau berhenti berpura-pura, aku mau jujur di hadapan Tuhan. Hari ini aku membutuhkan Tuhan. Peluk aku Tuhan, dekap aku Tuhan, aku membutuhkanmu. Hari ini kau taruh tanganmu di dada saudara, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, naikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan kau lihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada, setiap mereka yang membutuhkan Tuhan, setiap mereka yang hari ini sedang mengalami burnout Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang hidupnya hari ini tidak lagi ada semangat Tuhan, tidak lagi ada antusias Tuhan. Mereka yang mulai kehilangan diri mereka sendiri karena terlalu lelah Tuhan. Hari ini Tuhan biar kasih-Mu mengalir, mengalir bagi setiap mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Mengalir kasih-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu bagi setiap mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan. Kasih-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Kasih-Mu yang akan membalut setiap hati yang terluka. Kasih-Mu yang akan menolong mereka untuk bangkit lagi. Kasih-Mu yang akan memberikan harapan kepada mereka yang sudah berputus asa, kepada mereka yang sudah hampir kehilangan harapan. Hari ini kasih-Mu yang akan memulihkan. Hari ini terima kasih Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Hari ini tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan kau akan mengalami pembaharuan. Di dalam hadirat Tuhan kau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan hari ini berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami, mau menolong kami, mau mengangkat kami, mau memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, terus dekap setiap mereka, jangan pernah lepaskan. Mereka mengalami pemulihan dari Tuhan.
Hamba-Mu berdoa juga pagi hari untuk setiap umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan, bergumul dengan kondisi finansial mereka, bergumul dengan anggota keluarga mereka, dengan relasi mereka di dalam keluarga Tuhan. Hamba-Mu berdoa pemulihan dari Tuhan terjadi. Hamba-Mu berdoa mujizat dari Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka yang berseru kepada Tuhan, setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan akan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya permohonan doa atau mau menyampaikan kesaksian, saudara bisa sampaikan melalui DM TikTok saya. Saya sungguh bersyukur, bersukacita saudara mendengar begitu banyak kesaksian dari saudara yang mengalami pemulihan dari Tuhan, saudara yang sakitnya disembuhkan, saudara yang mendapatkan pekerjaan, saudara yang keluarganya dipulihkan, saudara. Bahkan saya mendengar begitu banyak mujizat yang terjadi. Ada begitu banyak saudara yang bebas dari kekhawatiran, yang tadinya menyimpan luka yang sudah begitu lama saudara, tapi engkau mulai dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa biar setiap kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kita mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Shalom. Janjimu seperti fajar